Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai dua hal penting yang harus kita persiapkan sebelum kita berkebun kelapa sawit. Karena ketika dua hal ini tidak kita persiapkan secara matang, maka di tengah jalan kita akan keteteran, teman-teman. Ya, kita sama-sama tahu lah, kalau berkebun kelapa sawit itu bisa dikatakan kita akan menderita hingga 3 sampai 4 tahun, teman-teman. Itu sudah bukan rahasia umum lagi lah untuk kita sebagai petani sawit. Kita itu tidak akan menikmati hasilnya secara sempurna atau bisa dikatakan belum balik modal kalau belum umur 4 tahun ke atas. Nah, kalau nanti sudah umur 4 tahun ke atas, buahnya itu sudah memang sudah stabil, baru kita bisa menikmati hasilnya. Nah, di range 1 hingga 4 tahun ini, di periode ini yang memang sedang sakit-sakitnya kita baik badan kita, mental kita, pikiran kita, uang kita itu terkuras habis, teman-teman, di sana. Dan kita pun, namanya orang menunggu itu sangat-sangat membosankan. Jadi setiap hari kita itu hanya menghitung kapan lah umur sekian. Kalau saya targetnya 2 tahun bisa panen, karena sesuai varietas yang saya tanam ini, teman-teman. Karena keunggulannya quick starter 26 bulan bisa dipanen, tentu saya akan mencoba target tersebut. Tentunya ini sudah berumur 16 bulan, dan untuk sampai ke 26 bulan itu rasanya sangat lama, karena ya kita belum menghasilkan dari kebun saya ini. Saya belum menghasilkan, namun saya harus terus bagaimana caranya saya melakukan pemupukan supaya memang bisa memacu atau menggenjot pertumbuhannya. Dan disitulah kita harus benar-benar berjuang mati-matian totalitas di sana, teman-teman. Nah, kalau kita tidak mempersiapkannya dari awal, maka di tengah jalan kita akan keteteran, kemudian kita bukan bosan, menyerah. Akhirnya ya sudahlah, apa adanya seperti itu. Akhirnya target saya yang 2 tahun itu harusnya panen, ya jadinya molor karena memang lingkar batangnya tidak memenuhi untuk bisa dipanen, dan buahnya juga tidak bisa memenuhi kriteria untuk dipanen tentunya. Nah, langsung saja, teman-teman, apa sih yang harus kita persiapkan ketika kita ingin berkebun kelapa sawit supaya memang kebun kita ini nanti berkualitas tinggi atau memang memiliki produktivitas yang tinggi? Yang pertama, kita harus mempersiapkan mental, teman-teman. Mental ini bukan hanya mentalnya sehat, tidak sakit jiwa atau tidak gila, teman-teman. Namun mental di sini adalah masalah intelijensi, emosional, dan pola pikir. Itu, teman-teman, yang harus memang benar-benar kepersiapkan. Misalkan masalah intelijensi, masalah knowledge atau masalah pengetahuan kita tentang bagaimana tata kelola berkebun kelapa sawit yang benar, itu harus memang harus benar-benar kita pelajari. Kita riset dulu, teman-teman, kita cari informasi-informasi bagaimana kita itu menggunakan benih yang memang produktivitasnya tinggi. Terus kita pelajari juga cara pemupukan. Kita cari tahu bagaimana membuat sawit kita ini lebih cepat tumbuh besar atau bisa memacu pertumbuhan. Bagaimana caranya kita menangani dari gangguan hama, itu lumayan cukup penting. Kemudian bagaimana menjaga sanitasi, jangan sampai nanti itu tumbuhnya semak kemudian menimbulkan hama dan sawit kita bisa hancur karena itu. Karena saya sudah mengalaminya, teman-teman, ketika saya tanam BL1 Lonsum ini 20 batang dimakan babi. Kemudian saya tanam lagi Simalungun, 20 batang dimakan tikus. Ternyata, teman-teman, setiap kondisi itu akan berbeda-beda, dan itu akan membuat kita semakin berpengalaman. Karena, teman-teman, kalau kita tanam ketika di musim hujan yang nyerang babi, landak. Kemudian di musim kemarau yang nyerang tikus. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa memproteksi di sana? Nah, pelajari terus, teman-teman, cari tahu. Jadi kita persiapkan sebelum batang kita itu habis dimakan hama. Bagaimana terus kemudian kita menggunakan benih yang baik,
benih-benih unggul itu apa saja, dan apakah kita akan menentukan menggunakan benih unggul atau benih cabutan atau benih mariles. Cari literasi yang banyak teman-teman, bandingkan, dan kemudian baru kita eksekusi di lahan. Nah itu teman-teman, jadi kita harus memang benar-benar mempersiapkan mental itu, antara lain pengetahuan, kemudian pola pikir, mindset teman-teman di sana, kemudian emosional. Emosional di mana? Emosional tuh ketika kita ingin pancang tanam, misalkan pancang tanam, kita punya tanah itu sudah bersih semuanya, land clearingnya sudah bagus, kemudian kita pancang, kok ketika kita buat 9x9 jaraknya kok lumayan cukup jauh. Nah, emosional kita bermain di sana, dan kemudian rasanya ini kalau saya rapatkan saya masih bisa mendapatkan jumlah batang yang lebih banyak. Di situ permainan emosional kita, akhirnya kita salah di awal dan kemudian di akhirnya sawit kita tidak berproduksi secara baik. Itu sudah banyak buktinya teman-teman. Orang yang emosionalnya tidak bisa terkontrol akhirnya tanam dengan jarak tanam yang tidak ideal. Kemudian di perbatasan itu sama-sama emosional, sama-sama sepadan, itu tidak ada yang mau mengalah. Harusnya kan gantian saja, atau ambil 5 meter 5 meter atau 4 meter 4 meter, itu lumayan ideal, tidak begitu mengganggu. Nah disitulah kita harus, pendewasaan emosional harus kita persiapkan. Jangan sampai kita sudah punya rencana 1 hektar 143 batang, ketika kita tanam jadinya 160 batang, jadi 170 batang. Akhirnya nanti ketika usia dewasa kita yang rugi, karena sawit ini bukan tanaman yang berumur pendek, ini tanaman yang berumur panjang. Sekali kita salah maka akan salah selamanya, itu teman-teman. Terus pola pikir, mindset itu harus dirubah juga. Kita harus open mindset teman-teman. Buka pola pikir, buka pengetahuan, terima pembaharuan teknologi. Sekarang ini sudah banyak sekali teknologi baru di dunia persawitan, misalkan penggunaan benih semiklon, penggunaan benih yang memang anti jamur dan lain sebagainya, itu sudah banyak beredar. Jadi kita harus buka pemikiran di sana, buka pengetahuan, kita cari yang terbaik yang bisa kita tanam di sana. Itu teman-teman, persiapkan mental kita yang sangat-sangat penting, itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan material teman-teman. Jadi materi kita harus persiapkan. Kita sudah tahu bahwa kelapa sawit ini perawatannya memerlukan biaya yang cukup besar, baik itu pembelian benih, baik itu pemupukan, perawatan, penyemprotan kalau memang disemprot, pembersihan lahan, sanitasi dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menguras biaya teman-teman. Jadi ya saya sudah mengalaminya sendiri, dan saat ini saya sedang giat-giatnya berjuang demi masa depan keluarga saya. Ini saya korbankan lah teman-teman. Angan-angan saya ingin beli ini, ingin beli itu nanti dulu lah. Pupuk. Jadi habis untuk pupuk dan pupuk seperti itu. Jadi manajemennya lagi kacau sekarang teman-teman, karena memang belum menghasilkan. Namun tunggu 2 tahun lagi. Setelah ini tertanam, nanti tahun depan, tahun ini juga saya buka lahan lagi. Tunggu 2 hingga tahun kemudian saya akan menikmatinya. Itu teman-teman tujuan saya. Jadi materialnya harus kita persiapkan teman-teman. Misalkan kita hanya punya cukup untuk buka 1 hektar, ya buka 1 hektar saja. Kalau kita punya tanah 2 hektar, namun budget kita hanya cukup untuk 1 hektar, jangan dipaksakan teman-teman. Cukup buka secara bertahap. Nah kalau kita tidak bisa beli benih yang benih yang jadi siap tanam, beli kecambahnya teman-teman. Ya sabar dulu, yang penting budget kita itu cukup. Jangan kita paksakan beli benih yang harganya 15.000, yang memang diambilnya kita tidak tahu asal usulnya dari mana. Sudah siap, yang penting tanam saja, yang penting bibit sawit, nanti buahnya sawit juga. Tidak seperti itu teman-teman, nanti kita menyesalnya akan lumayan cukup panjang. Jadi disiasati, kita beli benih yang paling baik, kita sabar,
tunggu 1 tahun nanti baru kita buka dan kita persiapkan secara baik. Itu teman-teman, jadi 2 hal ini harus kita persiapkan secara baik supaya memang kita tidak stop di tengah jalan atau keteteran di tengah jalan. Karena ketika kita keteteran di tengah jalan, kemudian sawit kita itu kita nyerah, kemudian sawit kita biarkan terbengkalai, ya efeknya sawit kita tidak akan berkembang secara baik. Tetapan target, kemudian eksekusi di lahan, itu yang terpenting. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.